Pernah nggak sih kalian capek lihat perdebatan agama di media sosial? Sering banget kan muncul satu kalimat yang seolah-olah jadi jurus pamungkas buat mengakhiri semua diskusi? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng makna sebenarnya di balik kalimat yang sering banget kita dengar itu. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia kalimatnya. Kalimat ini yang asalnya dari surah An-Nisa ayat 59 tentu saja 100% benar, mulia dan wajib kita imani. Nggak ada yang salah sama sekali dengan ayatnya. Tapi, yang jadi persoalan itu adalah gimana cara kalimat ini seringkali dipakai dalam sebuah perdebatan. Sayangnya, ayat yang super agung ini sering banget disalahgunakan. Dipakai sebagai tameng untuk menolak mentah-mentah penjelasan para ulama, buat mengabaikan gimana para sahabat Nabi mempraktekkan agama, dan bahkan yang paling sering, buat menuduh amalan orang lain itu sesat atau bid'ah. Disinilah kita sering lihat adanya standar ganda. Di satu sisi, mereka bilang, pendapat ulama itu nggak perlu didengar. Tapi, di sisi lain, aturan-aturan atau kaidah buat menafsirkan Al-Quran dan hadis yang mereka pakai, itu justru hasil pemikiran para ulama juga. Ironis kan? Oke, jadi apa sih sebetulnya makna kembali kepada Allah dan Rasul? Itu menurut metodologi Islam yang sudah diwariskan turun-temurun, atau yang kita kenal sebagai manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yuk kita bedah satu persatu. Jadi gini, kembali kepada Allah itu bukan berarti kita buka Al-Quran lalu menafsirkannya seenak kita. Para ulama tafsir sudah menjelaskan, ini artinya kembali kepada Al-Quran dengan pemahaman yang benar, lengkap dengan konteksnya. Kenapa ayat itu turun, gimana penjelasannya, jadi bukan cuma sekedar baca terjemahan. Begitu juga dengan kembali kepada Rasul. Ini artinya kembali kepada sunnah. Tapi bukan sunnah yang ngawang-ngawang ya. Maksudnya, sunnah yang benar-benar dipahami, disaksikan langsung, dan diamalkan oleh orang-orang yang paling dekat dengan beliau, yaitu para sahabat. Mereka itu saksi hidupnya ajaran Nabi. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih pemahaman sahabat dan penjelasan ulama jadi penting banget? Kenapa kita nggak bisa langsung aja ke sumber utamanya tanpa perantara? Pertanyaan bagus. Jawabannya sebetulnya logis banget. Rasulullah SAW sendiri loh yang bilang kalau generasi terbaik itu ya generasinya beliau. Sekarang coba pikir, kalau generasi yang dipuji langsung oleh Nabi sebagai yang terbaik saja nggak kita jadikan rujukan, terus pemahaman siapa lagi yang lebih layak buat kita ikuti? Para sahabat itu ibaratnya mata rantai emas yang nggak bisa kita putus. Merekalah yang lihat langsung kenapa sebuah ayat turun, mereka yang lihat praktek Nabi sehari-hari, dan yang merekalah yang menyampaikan hadis ke kita semua. Mencoba menafsirkan wahyu tanpa kesaksian mereka, itu sama saja kayak mencoba memahami sebuah kejadian tanpa mendengarkan saksi matanya. Aneh kan? Dan ini nih bagian yang sering banget ke-skip. Di ayat yang sama, An-Nisa 59, kita nggak cuma disuruh kembali ke Allah dan Rasul, tapi juga disuruh taat kepada ulil amri. Siapa itu? Para ahli tafsir sepakat. Dalam urusan agama, ulil amri itu adalah para ulama. Jadi Al-Quran sendiri yang ngasih legitimasi ke otoritas mereka. Dan jangan kira perdebatan ini baru ya. Ini masalah klasik. Coba lihat kutipan dari seorang ulama salaf, Imam Al-Barbahari. Dari zaman dulu, para ulama sudah ngasih peringatan tentang bahayanya memisahkan Al-Quran dari riwayat dan penjelasan yang menyertainya. Oke, sekarang kita bahas argumen pamungkas yang paling sering kita dengar. Pokoknya kalau Nabi nggak pernah melakukan, berarti itu bid'ah dan sesat. Kedengarannya simpel dan logis ya, tapi coba deh kita uji sebentar konsistensi dari argumen ini. Kalau kita benar-benar menerapkan kaidah semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah, secara kaku, wah, beberapa pilar penting praktek keislaman kita sekarang ini harusnya kita tolak. Sholat tarawih berjamaah rutin itu diinisiasi di zaman Sayyidina Umar. Azan kedua sholat Jumat itu di zaman Sayyidina Utsman. Bahkan, Al-Quran yang kita baca dalam bentuk buku atau mushaf itu juga hasil ijtihad para sahabat. Semua ini diterima oleh seluruh umat karena disepakati oleh para sahabat. Jadi, setelah kita lihat semua ini, gimana dong seharusnya jalan yang benar untuk memahami ajaran agama kita? Mari kita coba simpulkan alurnya. Nah, inilah jalurnya. Inilah jalan pemahaman yang dipegang teguh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi, kembali kepada sumber utama itu artinya mengikuti jalur yang sudah mapan ini. Al-Quran kita pahami lewat sunnah, sunnah kita pahami lewat praktiknya para sahabat, dan semua ilmu itu dijelaskan dan diwariskan oleh para ulama. Melompati salah satu mata rantai ini, risikonya kita bisa kehilangan makna yang utuh. Jadi penting banget untuk kita garis bawahi sekali lagi ya. Perbedaannya itu bukan soal kita pakai Al-Quran dan Sunnah atau enggak. Semua Muslim sepakat kalau itu sumbernya.
Perselisihannya itu ada di caranya, di metodologi untuk memahaminya. Justru, manhaj Ashwaja ini menjaga kemurnian Al-Quran dan Sunnah dengan cara melindunginya dari penafsiran sepotong-sepotong atau pemahaman yang nggak lengkap. Sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan. Semangat untuk kembali ke ajaran yang murni itu jelas sesuatu yang sangat mulia. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semangat saja cukup tanpa dibarengi ilmu dan metodologi yang benar? Apakah jalan yang kita anggap lurus itu benar-benar membawa kita pada kebenaran, atau justru malah membawa kita pada penyimpangan tanpa kita sadari? Wallahu alam bisyawab.